Tante cepat sembuh ya Tante. Biar kita bisa jalan-jalan lagi sambil bergandengan tangan. Seperti ibu aku dulu lakuin itu ke aku. Aku udah kehilangan ibu. Aku gak siap kalau harus kehilangan Tante juga. Gue tunggu lu di taman rumah sakit. Kenapa ya gue gak bisa tidur? Gara-gara mikirin kejadian tadi nih. Ada hubungan apa sih sebenarnya Mutiara sama Farel? Gue sebenarnya senang-senang aja ngeliat mereka tuh baikan. Tapi gue ngerasa ada yang mereka sembunyiin dari gue. Kayak mereka tuh lebih dari sekedar temen gitu. Mereka itu punya hubungan spesial dari sekedar temen. Enggak. Diandra, enggak. Ini cuma pikiran lu doang. Mutiara kalau suka sama Farel pun pasti bakal cerita sama gue. Mereka itu cuma sekedar sahabatan. Jadi wajar dong kalau tadi mereka pelukan. Karena mereka juga baru baikan. Dan Mutiara pun tadi juga lagi sedih. Jadi pasti Mutiara butuh dukungan.
mau tidur di rumah aja, nggak usah di sini. Udah ketiduran ternyata. Kurang baik apa gue sama lo? Harusnya lo nggak perlu musuhin gue. Jaket siapa ini? Iu. Kok ada jaket Dava? Apaan sih lo? Main langsung lempar jaket gue gitu aja. Udah gue selimutin, bukannya berterima kasih, malah ngelempar jaket ke muka gue. Gue nggak minta diselimutin ya. Lo emang gak minta, tapi gue lihat lo kedinginan, makanya gue selimutin. Berterima kasih kayak at least. Mendingan gue kedinginan daripada diselimutin pakai jaket lo. Emang susah ya ngomong sama lo? Bawaannya pengen ribut terus. Lo yang ngajak ribut. Ma, Mama cepat sembuh ya. Biar Mama bisa cepat pulang sama aku. Aku malas ngeliat Mama ditungguin sama Mutiara terus di sini. Nah, kerjaan dia tidur doang lagi. Padahal dia ngomong ke semua orang kalau dia di sini buat jagain Mama. Maaf, Ma. Bukan aku mau ngeluh. Aku gak suka aja dijutekin terus sama Mutiara. Mama doain aku terus ya. Semoga aku cepat bisa dapat bukti dan buktiin ke Mutiara. Kalau bukan aku yang bikin Ibu Amar meninggal. Mama, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum.
Ngapain di sini? Ya mau ketemu Tante Dewi lah, mau ngapain lagi? Mendingan lu cuci muka dulu, baru abis itu ketemu nyokap gue. Ya lo aja sana sikat gigi dulu. Ngapain ngatur-ngatur gue? Apa? Mau berantem lagi? Mau Tante Dewi denger? Maaf ya Tante, bukannya bermaksud buat Tante denger kita berantem. Tapi emang Davanya tuh nyebelin banget Tante. Makanya aku emosi mulu sama dia. Tante cepet sembuh ya Tante. Biar kita bisa jalan-jalan lagi. Sambil bergandengan tangan. Seperti ibu aku dulu lakuin itu ke aku. Aku udah kehilangan ibu. Aku nggak siap kalau harus kehilangan Tante juga. Tante Dewi udah baik banget sama aku. Bahkan sekarang, Tante Dewi itu udah menjadi pengganti ibu aku. Tante harus berjuang ya Tante. Tante harus cepat sadar. Karena kalau sampai kenapa-napa, aku bakal ngerasa bersalah banget Tante. Kok sekarang kiosnya jadi berantakan kayak gini? Kemarin pas lu kesini udah berantakan? Kemarin pas kita datang sini, aman-aman aja. Kita juga nggak berantem sama preman pasar. Jangan-jangan preman itu tahu alasan kita datang ke sini. Makanya diberikan ancaman ke Pak Rahmat biar nggak bocor siapa penyebab dari kematian Bu Ambar. Pak Rahmat di mana? Pak Rahmat udah kita habisin. Nggak usah bohong lu sama gue. Kasih tahu gue di mana Pak Rahmat sekarang. Lu nggak dengar? Pak Rahmat udah kita habisin. Gua dengar dari dia, kalau dia tuh lagi nyari orang inisial RA, saksi atas kematian dari Ibu Ambar. Ya gua tahu RA itu dia, makanya gua habisin. Nggak mungkin. Nggak mungkin Pak Rahmat semudah itu ngaku sama lo. Gue emang nyari orang yang berinisial RA. Tapi belum tentu dia saksi kunci gue. Bisa jadi RA itu inisial dari nama orang lain. Dan Pak, gua itu udah lama di pasar ini. Gua tahu dari perjalanan dari ujung sana menuju di sini, gua tahu.
Rahmat Anugrah. Nggak ada inisial lain di sini. Ternyata benar dugaan gue selama ini. Tapi malah sekarang gue kehilangan saksi kunci. Yang gue lakuin udah bener. Gue nggak mau teman-teman gue jadi kambing hitam. Lu sama teman-teman debt collector lu juga terlibat. Jadi lu harus tanggung jawab. Karena perkelahian kita membuat Ibu Ambar meninggal. Sama teman-teman debt collector lu juga terlibat. Jadi lu harus tanggung jawab. Karena perkelahian kita membuat Ibu Ambar meninggal. Ternyata Dava benar-benar terlibat dalam kematian Ambar. Pasti ini yang membuat Mutiara pergi dari rumah. Karena dia tahu siapa dalang kematian ibunya. Kali ini Dava benar-benar keterlaluan. Gak bisa aku maafkan. Hei, Dava. Seharusnya lu itu berterima kasih sama kami. Karena kami telah melenyapkan saksi kuncinya. Ya udah sekarang jadi kita damai aja ya. Jadiin rahasia antara kita. Tapi kalau lu ngungkit masalah itu lagi, jangan salahkan kami kalau lu gua habisin juga. Bisa-bisanya lo ngabisin Pak Rahmat. Tega banget lo jadi orang. Marco, lu selamatin Gio. Gak bisa, mereka terlalu banyak buat lo. Udah lu gak usah mikirin gue, selamatin Gio. Udah jangan dikejar, udah. Jangan dikejar. Itu udah cukup buat jadi bahan pelajaran bagi mereka. Sebut.